Shalom, sahabat Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah sampai di part 12, kisah para kudus Allah yang jasadnya tetap utuh. Ketika saya memulai vlog tentang para kudus Allah ini, saya sempat ragu. Saya berpikir, apakah orang yang membaca atau mendengar akan menerima dan percaya dengan kisah-kisah yang saya bacakan ini. Tetapi kemudian saya memutuskan untuk tetap melakukan tugas saya, membagi kisah luar biasa orang-orang pilihan Allah ini, dan membiarkan Allah sendiri yang bekerja. So, let's do this. Santa Maria Goretti. Nama kecilnya adalah Marietta. Marietta terlahir di Corinaldo, Provinsi Ancona, Italia, pada tanggal 16 Oktober 1890 dengan nama Maria Teresa Goretti. Orang tuanya Luigi Goretti dan Assunta Carlini. Marietta lahir sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara dalam sebuah keluarga petani. Ketika Marietta berusia 6 tahun, keluarganya jatuh miskin. Mereka terpaksa melepas pertanian mereka dan pindah ke sebuah desa yang berawa-rawa bernama Desa Nettuno dan mulai bekerja di sana bagi petani lain. Marietta dan keluarganya hidup di sebuah rumah pertanian dan mereka harus berbagi dengan keluarga lain di rumah itu, yakni keluarga Serenelli. Walaupun hidup mereka miskin, namun secara rohani mereka sangat kaya. Keluarga Marietta sesungguhnya adalah orang-orang beriman yang mempercayakan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Meski menjalani hidup yang keras dan berat, hubungan Marietta dan keluarganya sangat erat. Ketika Marietta berusia 9 tahun, ayahnya meninggal dunia karena sakit malaria. Hidup mereka sekeluarga menjadi semakin sulit sepeninggal ayahnya. Setiap hari, Marietta harus mengerjakan tugas rumah, seperti mencuci, memasak, menjahit, dan menjaga adiknya yang paling kecil, bernama Teresa. Sementara ibu dan saudara-saudaranya pergi bekerja di ladang. Marietta dengan rajin membantu ibunya bekerja dan merawat adik-adiknya. Ia bertumbuh menjadi gadis yang beriman, saleh dan tekun berdoa. Meskipun hidup mereka semakin sulit, namun semangat iman mereka tidak pernah luntur. Marietta tetap bersemangat dan penuh kerinduan menyambut komuni pertamanya. Meski setiap hari dia harus berjalan kaki ke kota untuk mengikuti pelajaran agama. Ia menjalani hidupnya dengan doa dan kerja keras. Marietta berjanji dalam hatinya akan menjaga kemurniannya. Ia tidak akan pernah menghina dan menodai Yesus yang ia cintai dengan berbuat dosa. Ia bahkan berkata kepada ibunya, lebih baik mati 1000 kali daripada berbuat dosa 1 kali. Ujian pada kesucian hatinya datang di suatu siang, tanggal 5 Juli 1902. Saat itu Marietta berusia 11 tahun. Marietta sedang menjaga adiknya yang sakit, dan ibu serta saudara-saudaranya sedang bekerja di ladang. Putra keluarga Serenelli, yakni Alessandro, yang sudah lama menaruh hati kepada Marietta, dengan kasar memaksakan niat jahatnya kepada Marietta. Berkali-kali Marietta mendorong dan menolaknya, namun Alessandro tetap mendesak dan tidak menyerah. Melihat kegigihan Marietta, Alessandro menjadi kesal. Ia lalu menghunus pisau dan mengancam. Tapi Marietta tidak peduli pada ancaman itu.
dan dalam hati ia berdoa meminta pertolongan Tuhan Yesus. Karena kalut, Alessandro menancapkan pisau itu sebanyak 14 kali ke tubuh Marietta. Melihat gadis itu sudah terluka parah dan berdarah, Alessandro melarikan diri. Marietta yang kemudian ditemukan keluarganya langsung dibawa ke rumah sakit. Karena luka-lukanya sangat parah, para dokter menyerah mengoperasinya. Keesokan harinya, tanggal 6 Juli 1902, setelah mengakui dosa-dosanya dan menerima sakramen komuni kudus, Marietta meninggal dunia. Sebelumnya, ia sempat memberikan pengampunannya kepada Alessandro dengan berkata, "Aku ingin agar dia berada di dekatku di surga kelak." Seorang jurnalis bernama Noel Kras menulis kejadian itu dengan rinci. Ia mengatakan Marietta ditikam menggunakan mata pisau sepanjang 10 inci sebanyak 14 kali yang menembus tenggorokan, jantung, paru-paru, dan diafragma. Para ahli bedah di Orsenigo terkejut karena dia masih hidup ketika tiba di rumah sakit. Di saat sekarat, Marietta mengatakan kepada ibunya tentang kekerasan dan upaya pelecehan yang ternyata sudah beberapa kali dialaminya. Ia tidak pernah bercerita karena ia diancam akan dibunuh oleh Alessandro. Alessandro kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Ketika berada di penjara, Alessandro juga bercerita tentang serangan itu kepada seorang sejarawan Italia bernama Giordano Bruno Guerri, yang kemudian melaporkannya pada tahun 1985. Alessandro berkata telah beberapa kali berusaha melecehkan dan mengancam untuk membunuh Marietta. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak menuntaskan niat jahatnya dan Marietta wafat sebagai seorang perawan. Alessandro mendapat keringanan pada hukumannya yang harusnya seumur hidup, kemudian diganti menjadi 30 tahun. Karena ia dianggap belum dewasa, ia dibesarkan dalam keluarga miskin yang melalaikannya. Beberapa anggota keluarganya menderita gangguan jiwa, dan ayahnya adalah pecandu alkohol. Setelah keluar dari penjara, Alessandro mengunjungi Assunta, ibu Marietta, dan memohon pengampunan. Alessandro kemudian bertobat dan memperbaiki hidupnya. Setiap hari ia berdoa memohon pengampunan atas perbuatannya kepada Marietta dan menyebutnya sebagai Santa kecilku. Ia kemudian menjadi seorang bruder. Santa Maria Goretti dibeatifikasi pada tanggal 27 April 1947 oleh Paus Pius XII. Assunta menghadiri perayaan itu di Basilika Santo Petrus. Melihat kehadirannya, Paus datang dan menumpangkan tangannya sambil berkata, "Ibu yang berbahagia, ibu dari seorang yang terberkati." 3 tahun kemudian, pada tanggal 24 Juni 1950, Paus Pius XII mengkanonisasi Maria Goretti sebagai orang kudus. Ibu dan semua saudara kandungnya yang masih hidup beserta Alessandro ikut serta dalam perayaan kanonisasi itu. Santa Maria Goretti adalah seorang martir perawan Italia dan merupakan salah satu dari orang-orang kudus termuda yang telah dikanonisasi. Jenazahnya disemayamkan di ruang bawah tanah Basilika Nostra Signora delle Grazie di Nettuno. Pesta peringatan Santa Maria Goretti dirayakan setiap tanggal 6 Juli. Ia menjadi santa pelindung kemurnian, korban pemerkosaan, anak-anak perempuan, kaum muda, gadis remaja, kemiskinan, dan pengampunan. Santa Maria Goretti sering digambarkan sebagai seorang gadis muda berambut gelombang, berpakaian petani berwarna putih,
dan memegang bunga lili. Warna putih dan bunga lili sering dijadikan sebagai lambang kemurnian dan keperawanan. Nah, sahabat Tuhan Yesus, sebagai orang muda kesukaan Allah, Santa Maria Goretti berhasil menahan berbagai serangan terhadap kemurniannya dengan bantuan rahmat Allah. Santa Maria Goretti juga mengajarkan kepada kita untuk mengikuti perintah Allah, yaitu mengampuni sampai tuntas. Kita diminta Tuhan Yesus untuk mengampuni 70 kali 7 kali, yang artinya tak terhingga, tak terhitung. Ingat Matius bab 8 ayat 21 sampai 22. Karena dengan mengampuni berarti kita pun diampuni. Matius bab 6 ayat 14 sampai 15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Seringkali kita mendengar orang berkata, "Saya sudah memaafkan, tetapi saya tidak mau melihat dia lagi, apalagi menerimanya seperti dulu." Bayangkan kalau Bapa kita di surga juga melakukan hal yang sama pada kita. Hendaklah kita pun bersikap murah hati, seperti Bapa kita di surga adalah murah hati. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat dengan cara pandang Allah, melampaui ego dan kepentingan diri kita sendiri. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Lukas bab 6 ayat 32. Jika mengikuti konsep berpikir manusia, sulit sekali melakukan hal ini. Butuh keberanian seperti yang dimiliki oleh Santa Maria Goretti untuk menghancurkan bom kebencian, kemarahan, dendam dan sakit hati, lalu membiarkan kasih karunia Allah Bapa yang bekerja. Saya percaya bahwa Santa Maria Goretti tidak ingin kemurnian dan kesucian cintanya kepada Tuhan Yesus yang sudah dijaganya menjadi ternoda hanya karena amarah dan sikap tidak bisa mengampuni. Dalam pesannya, ia mengatakan kita harus menolak setiap kompromi dengan kejahatan. Nah, sahabat Tuhan Yesus, saya sangat berterima kasih atas dukungan sahabat semua yang berupa like dan komen dan juga subscribe untuk vlog saya ini. Sampai bertemu di kisah yang selanjutnya ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.